Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Isra Fazira kembali hadir menemani Anda dalam program Pesona Wanita. Nah, program Pesona Wanita ini selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif ya Kak, dari berbagai profesi. Hari ini kita akan mengikuti kisah seorang wanita yang menjadikan rasa sebagai petualangan dan kamera jadi sahabat setia. Di era digital seperti sekarang, siapa sangka sih hobi mencicipi makanan bisa jadi profesi yang menyenangkan, kreatif, dan juga di zaman sekarang ini bisa jadi hal yang menjanjikan. Nah, viral berkat gaya review yang jujur, seru, dan juga khas, bahkan mampu membuat siapapun langsung ingin mencoba makanan yang ia rekomendasikan. Pemirsa, kita sambut bintang tamu kita hari ini. Kita kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Shiren. Halo Kak Isra. Apa nih Kak kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke, nah boleh dong disapa dulu pemirsa di rumah. Halo pemirsa. Iya, nah pemirsa ini Kak Shiren lagi viral-viralnya nih. Siapa sih yang nggak kenal Kak Shiren ya? Di TikTok, di Instagram, bahkan di Facebook juga melalang buana nih konten-konten Kak Shiren nih. Nah, akhir-akhir ini apa nih kesibukannya Kak? Ya itu nonton ya, nonton terus pokoknya non-stop pokoknya minggu ini. Iya ya Kak, lagi full-fullnya nonton ya. Fullnya. Nah Kak, mungkin juga pemirsa di rumah penasaran nih. Awal nonton itu ceritanya gimana sih gitu kan, mulai kapan, dan apakah awal mulai nonton itu Kakak langsung review makanan atau mungkin ada konten-konten lain? Kalau konten kuliner makanan ini itu kurang lebih sudah 1,5 tahun lah. 1 tahun lebih ya? 1 tahun lebih, udah 1 tahun lebih. Terus awalnya itu bukan kuliner langsung ya, jadi aku ke beauty vlogger dulu, make up gitu ya? review produk, jadi afiliator di salah satu itulah boleh media sosial, boleh TikTok. Ya jadi afiliator di TikTok. Habis itu masih agak kurang tuh followersnya, terus naik ke A Day in My Life yang pas keseharian ya, keseharian. Waktu itu fokus ke yang kantin sekolah itu. Nah itu tuh banyak itu. Jadi sebelum Kakak terjun ke review makanan, sebelumnya Kakak punya kantin juga atau gimana? Bukan punya ya kantin yang sekolah itu juga. Kantin sekolah. Abis itu ya nge-vlog bareng keseharian sama murid-muridnya, beradaptasi, tingkah lucunya murid-murid di sekolah itu. Nah itu tuh naik follower sampai 20.000 lebih lah. Nah habis itu selanjutnya baru coba ke itu pun iseng-iseng kuliner di depan sekolah itu doang awalnya, depan sekolahnya itu doang kuliner iseng-iseng kayak gitu. Habis itu kok naik gitu, kok suka, abis itu buat vlog lagi kok tambah banyak yang suka, wah itu langsung fokus ke situ. Nah jadi awalnya memang coba-coba aja ya kayak coba aja sekalinya rame nih konten review makanan ini dibanding konten-konten Kakak yang lain, berarti ya boom gitu ya langsung ya. Alhamdulillah. Itu pertama kali kalau boleh tahu Kakak konten apa sih Kak waktu itu di depan sekolah itu? Makanan apa? Jajanan sekolah, terus jajanan pinggir jalan kayak es tebu tuh, masih ingat banget tuh es tebu pertama kali buat konten es tebu. Habis itu apa ya, banyak kan pokoknya yang di pinggir jalan, pokoknya Kakak nggak ini lah ya, yang sekiranya saya dapat ya gitu kan, nggak dijadwalin harus di mana untuk awal ya kan. Oke, nah apa sih yang paling menyenangkan menurut Kakak dari hal yang Kakak jalanin sekarang ini? Apa ya? Karena happy juga bisa buat orang senang nonton videoku, banyak komen-komen positifnya itu juga bikin happy. Terus makannya juga ya pastinya ya. Siapa yang nggak suka makan, pastinya makan itu dapat makanan enak, bisa ngasih tahu ke orang-orang di sini loh gitu ya, ada makanan enak gitu ya. Terus mereka tuh suka jadinya. Gitu aja sih. Nah terus mungkin aja ada konten kreator yang jadi sosok inspiratif Kakak gitu, atau gimana, yang di luar tarakan boleh atau yang di dalam juga boleh. Banyak sih konten kreator kuliner pastinya ya. Itu kayak Ria SW pasti, Nes Carlos. Wow. Ya gitu. Kalau yang ditarakan siapa nih Kak, sosok konten kreator yang nge-review makanan yang mungkin
kakak juga mungkin berteman, mungkin juga jadi inspirasi buat kakak. Siapa ya, Mbak Ogis? Bang Ogis kali ya. Kalau review makanan itu, kalau yang cowok emang yang paling jos itu, yang paling kita kenal itu Bang Ogis. Tapi kalau cewek udahlah kasih Ren juara pokoknya. Review makanan, alhamdulillah ya kayak. Aku juga kenal, sebenarnya aku sering juga ngeliat konten kakak tuh seliweran gitu di TikTok, di Instagram. Tapi yang paling sering karena aku juga konsumsinya juga TikTok sih kak. Ya tiap hari tuh aku sering buka TikTok dan selalu kakak tuh lewat aja gitu kan. Aduh seru deh, pengen deh gitu kan yang ngundang kakak. Alhamdulillah sekarang kesempatan ngundang kakak. Terima kasih banget rekan TV, ya Allah. Nah kak, ada nggak di satu momen yang ngebuat kakak ngerasa bahwa nge-review makanan itu passion kakak banget? Ini aku banget deh kayaknya aku milih review makanan aja deh dibanding konten yang lain. Ada sih banyak. Jadi kalau udah rame itu udah ini pasti orang tuh seneng ya kayak gini ya ternyata ya kayak gini ya sesenang itu ternyata disukai konten disukai sama orang banyak itu begini ternyata ya Allah, berarti udah gitu aja deh kayaknya udah fix deh kuliner aja gitu ya kak. Video pertama kali yang mungkin FYP atau yang nge-boom banget di media sosial tuh kakak masih ingat nggak video apa pertama kali yang yang nge-boom banget yang sampai MM-an tuh ya itu makanan India itu loh, di mana ya, Kampung 4 kalau nggak salah. Makanan India di Kampung 4 Chennai. Bukan, dia makanan India. Makanan India. Oh iya benar, makanan India yang di ini ya kayak di food testing itu ya, kayak di gerobak-gerobak ya. Betul. Orang Pakistan kalau nggak salah. Oh iya, aku juga sempat nonton deh kayaknya. Itu boom banget itu. Terus apalagi ya? Selain itu sama kapurong ya. Nggak tahu kenapa kapurong di mana dulu. Semua orang kayaknya suka kapurong ya. Masuk itu juga suka kapurong. Kapurong di Kampung 1. Iya. Kampung 1 di skip berarti kapurong ya kayak. Dan itu nggak di-endorse, itu konten-konten yang nggak di-endorse itu yang benar-benar yang menyebut ya. Nah, justru dari hal-hal itulah mungkin datang nih ya kayak rezeki dari situ ya kak. Jadi banyak yang mungkin punya warung makan, yang mungkin punya tempat makan yang kayak aduh kayaknya aku harus di review deh makanannya sama Kak Shiren. Itu kakak nanggepinnya gimana kak? Mulai masuk endorse itu kapan kak? Kapan ya? Pas ngebum-ngebumnya itu sudah mulai masuk. Sudah dari sedikit-sedikit masuk lah, ada beberapa yang mau endorse. Alhamdulillah ya. Tapi kan tadi kita sempat ngobrol-ngobrol juga sebelum take video, kan nggak semua endorse itu kakak terima kan? Betul. Itu kira-kira kriterianya yang mungkin ini aku terima, ini enggak, itu gimana kak? Itu gimana cara milihnya? Yang pertama dari ngeliat dulu makanannya. Makanannya itu kalau yang kayak biasa banget kayak misalnya maaf ya kayak gorengan gitu kan, itu tuh susah bukan nggak bisa ya, susah. Aku mungkin yang belum terlalu pintar untuk membuat konten ya mungkin ya. Aku belum terlalu pintar buat konten, jadi aku belum bisa ngambil yang kayak gitu. Misalnya untuk menaikin suatu gorengan tuh kayak mana ceritanya. Nah itu agak susah, jadi belum bisa. Mungkin kayak kalau karakteristiknya si makanan tuh misalnya isinya beda, gorengannya tuh ada isiannya apa gitu, nah itu baru kita terima. Kalau misalnya dia lain dari yang lain, mungkin dia betul lain dari yang lain ya. Lain dari yang lain, ada ciri khas tertentu di suatu ada ciri khas gitu dari suatu makanan itu. Tapi mungkin kalau yang biasa-biasa aja agak sulit karena mungkin juga follower saya kurang banyak atau saya kurang pintar buat konten, jadi saya belum bisa terima itu. Jadi ada kriteria tertentu yang mungkin bisa Kak Shiren terima dan ada yang nggak bisa diterima juga ya Kak. Betul. Nah, terus yang kedua itu rasanya, itu nomor satu sih harusnya rasanya. Jadi rasanya walaupun ya buat sudah seunik apapun, kalau tampilannya sudah bagus, tapi kalau rasanya kurang enggak juga ya berarti. Berarti kan ada juga beberapa viewers gitu, endorse-endorsean gitu yang mereka itu food tester gitu Kak. Kalau kakak
food tester juga atau gimana? Iya, kita langsung langsung bikin konten, food tester, langsung cobain di situ. Kalau misalnya maaf nih, kalau misalnya agak belum masuk di selera lidah aku kan ngambilnya yang umum ya, selera umum. Benar. Selera umumnya makanan. Jadi kalau misalnya belum masuk di lidah aku ya ngasih tahu kan kalau sistem endorse aku kan belum dibayar dulu di depan gitu. Oh gitu. Oh jadi kakak ngerasain dulu nih nyicipin dulu betul. makanannya, kalau kira-kira cocok nih ACC Sharon Windah gitu ya, ACC gitu kan. Udah masuk nih di lidah kakak, udah cocok banget, udah bisa nih di anin ke orang-orang gitu ya kak ya. Barulah gitu iya ya, betul gitu. gitu. Berarti bilang dari awal, berarti kakak bukannya food viewers yang dibayar terus langsung bilang enak langsung gitu, enggak ya kak ya? Berarti ada juga tuh kak. Ya beda-beda sih ya, setiap konten kreator beda-beda. Jadi jangan samakan sama aku gitu. Iya, jadi semua konten kakak itu memang benar-benar yang verified ya kak ya, yang sudah benar-benar lewati lolos uji rasa. Jadi dari situ baru bisa dimasukin videonya, baru bisa di-share lagi ke yang lain. Betul sekali. Kak, untuk reaksi keluarga nih pertama kali gitu, atau temen lah yang kenal sama kakak, terus tahu kakak FYP boom gitu di konten-konten kakak semua, apa nih kak tanggapannya? Iya, yang pertama ya kaget sih mereka ya, langsung ini kamu ya, langsung ngirimin habis itu. Kalau reaksi keluarga, mak bapakku nggak tahu sih kak. Mereka nggak tahu, jadi taunya tuh orang ngomongin ke mereka, habis itu jadi taunya malah dari orang ya kak, bukan dari video kakak ya. Kalau mak bapakku gitu. Kalau yang lain ya udah biasa aja ya, kasih selamat gitu di FYP gitu. Nah terus kalau misalkan lagi turun konten, yang nemenin siapa kak? Untuk yang mungkin yang videoin apa segala macam kameramen gitu, itu kakak bawa tripod sendiri kah atau memang ada yang nemenin juga? Kadang kalau ya bawa tripod sendiri, bawa lighting sendiri kadang ya. Tapi paling banyak ditemani tapi paling banyak ditemani sama kameramen. Boleh dong di-share, ada manajernya juga ya? Iya, manajer, kameramen, suami sekaligus merangkap ya bang ya. Ternyata kameramennya Kasiran ini merangkap jadi manajer juga, merangkap jadi suami juga, pokoknya jadi temen banget lah ya kak ya, bestie banget lah ya. Oke. Nah kan pasti di beberapa konten-konten kakak itu ada pasti komentar-komentar dari followers ya kak ya. Apa followers apa komentar yang paling ini kak, yang paling berkesan gitu, yang bikin kakak kayaknya aku nggak boleh berhenti konten deh, kayaknya aku harus terus konten deh, soalnya kan pasti kan kakak punya ini sendiri ya kak ya, punya ciri khas sendiri, dan pasti orang-orang juga ngerasa apalagi ya kontennya, apalagi ditunggu-tunggu gitu loh kak, gitu. Apa tuh kak komentar yang paling itu komentarnya suka banget lihat cara makannya. Cara makannya tuh kayak gimana gitu, kayak nggak tahu lah ya, itu kan penilaian komentar aja ya sebenarnya. Betul. Nah terus dari followers itu kan pasti ada aja yang mungkin komentarnya kurang baik atau komentar negatif gitu, atau mungkin ada kritik-kritik dari penonton gitu kan. Pasti kan kakak juga kesel ya kalau menerima komentar-komentar yang kayak gitu. Kalau Kasiran sendiri dibalesin juga kan komentarnya, atau kayak udahlah dibiarin aja, nggak aku ini? Iya, kadang dibalas. Kalau udah jengkel banget kadang dibalas juga sih. Apa sih kak komentar yang mungkin yang paling bikin kakak ngerasa ini kenapa sih komentarnya gini amat gitu mungkin? Ya itu ya kali ya, banyak komentarnya ini nggak sesuai, itu kadang sih dibalas kadang enggak ya. Itu kan biasanya saya sendiri aja sebagai yang review makanannya itu datang kedua kali ke salah satu tempat makan yang sudah saya review itu bisa beda rasanya. Kita nggak bisa jamin juga, bisa jamin sama gitu. Itu terus tergantung mau komen kayak gitu. Itu. Padahal kan sebenarnya kalau misalkan rasa itu kan tergantung dari penjualnya lagi ya kayak. Kalau kita ya misalkan lagi datang terus ngerasain nge-review enak, terus keesokan harinya aja kalau misalkan kita datang lagi rasanya kurang pas gitu kan, itu kan berarti di luar kuasa kita nih sebagai ini ya kayak di luar kuasa kakak sebagai
seorang yang suka nge-review makanan gitu. Makanya saling berhubungan juga si konten kreator sama si pemilik usaha tuh harus benar-benar sudah di review nih, tolong pertahankan gitu. Nah, ini nih pesannya, tolong silakan Kak. yang mungkin udah kasiran datangin tempat makannya, warung makannya, apa nih Kak? Ya karena supaya rasanya minta tolong untuk pelaku usaha, minta tolong rasanya, terus porsinya jangan diubah-ubah karena kami yang kena. Jadi kasiran yang ini ya dapat komentar-komentar, aduh kenapa sih nggak sesuai, kok aku datangnya pas aku datang nggak kayak gini rasanya, padahal pun kasiran pun datang kedua kalinya pun belum tentu juga rasanya sama, karena itu di luar biasa. Pas kita ngonten pun kita tuh selalu pastikan porsinya segini Mbak, ini betul porsinya segini. Iya nggak dilebih-lebihin, karena mau direview aja gitu. Karena ada kameranya nggak dilebih-lebihin. Bener. Udah dan berkali-kali kita tanyain. Kita nggak cukup satu kali. Pokoknya kita harus pastikan ini betul sesuai dengan yang kita munculkan di kamera. Jangan sampai nanti ke belakang-belakangnya ada komentar-komentar negatif yang dihindari ya sebenarnya ya Kak ya. Nah Kak, ini kan Kakak kan konten-kontennya tuh kan selalu viral ya, selalu banyak gitu dilihat sama pemirsa. Nah, pernah nggak sih kakak ngerasa kayak beban nih, aku harus bikin video apa lagi ya supaya viral kayak gitu? Itu sudah pasti, itu selalu dipikirkan itu setiap konten, apalagi yang endorse pun kita ini apa ya kata-katanya yang bagus ya, yang menarik di pembukaannya, yang menarik supaya orang bisa nonton di sampai menit kesekian tuh orang harus nonton. Aku maunya kayak gitu. Kayak mana ya? Itu tuh harus dipikirin betul-betul sebelum kita nonton pun. Kak, ini produknya apa? Ini Kak, langsung kita cari ini gimana ya caranya supaya produknya ini apa yang mau diambil dari produk ini supaya menarik di kamera gitu. Oke. Gitu. Memang segala sesuatu tuh yang mungkin kalian lihat pemirsa videonya yang cuma berapa menit, tapi padahal ya kayak di belakangnya itu dipikirkan banget tuh. Mungkin bisa sampai seharian mikirnya gimana jadi videonya jadi lebih bagus, isinya menarik kayak gitu kan Kak. Atau bahkan juga gimana ya supaya konten-konten kedepannya bisa lebih viral lagi gitu kan Kak. Kak, sejauh ini Kakak kan udah nge-review di mana-mana nih. Kalau boleh tahu makanan apa sih yang paling Kakak suka di antara yang udah Kakak review, yang paling ini aku suka banget deh makanannya, aku bakal balik lagi? Apa ya, banyak ya, nasi goreng. Nasi goreng tuh ada satu tempat, ya itulah pokoknya itu didatengin terus, pokoknya kalau pengen nasi goreng, martabak itu didatengin terus, itu dua tuh nggak berubah tempatnya. Pokoknya tempat itu aja. Rasanya juga nggak berubah, nggak porsinya juga nggak berubah, rasanya nggak berubah. Nah, pasti ada dong Kak, selama Kakak nge-review itu ada momen-momen lucu mungkin yang Kakak alamin, bisa nggak di-share ke pemirsa Kak? Apa ya? Momen yang unik mungkin? Ada nggak? Apa tuh ya? Saya nggak tahu. Momen lucu. Nggak ada sih Kak. Nggak ada ya. Aman aja ya Kak? Aman aja. Ya paling komen-komennya aja. Komen-komennya aja. Kita dapat momen lucunya ya baca komen dari ini ya, dari followers ya komen-komennya ya. Oke. Nah, kalau makanan Kak, ada nggak makanan yang paling mungkin ekstrim gitu atau aneh yang pernah makanan ekstrim apa? Kan ada juga ya Kak, kalau di pedalaman itu ada yang namanya belum pengen ciluk apa gitu namanya ya Kak, yang kayak cacing itu loh. Itu apa? Aku pengen itu. Aku nyari sampai PO, sampai pesan-pesan ke orang itu nggak dapet. Padahal Kakak pengen nge-review makanan ekstrim juga mungkin ke depannya kali kayak. Ya amin, mudah-mudahan. Nah, kalau dari apa namanya pemilik restoran atau pemilik rumah makan pernah nggak dapat perlakuan khusus kalau misalkan Kakak lagi datang gitu ke tempat makan itu, Kak, atau mungkin gini, Kak nggak usah dibayar, makan aja Kak gitu. Sering banget kita maksa bayar, dia nggak mau, pokoknya sering banget lah. Itu karena Kakak review atau karena dia kenal sama Kakak nih datang? Misalnya Kakak datang nggak bawa kamera, nggak bawa apa-apa gitu, atau karena pernah Kakak review di situ, atau memang karena dia pernah kenal Kakak aja lihat Kakak di konten? Kebanyakan sih bawa kamera ya, kebanyakan bawa kamera, konten gitu kan.
dia sudah tahu kalau kita Sebelumnya udah kenal kakak juga ya. Sudah kenal. Ya kayak gitu terus. Ya udah nanti kalau pas baliknya lagi dia tetap nggak disuruh bayar. Biasa kayak gitu. Ada yang sudah kayak bestie banget sampai berarti dari hobi tadi ini, dari keseharian kakak yang suka nge-review makanan, jatuhnya jadi rezeki juga ya. Alhamdulillah. Banyak ketemu orang-orang baik. Itu yang paling disyukuri lah pokoknya, ketemu orang-orang baik itu sudah paling jos lah. Nah, saat kakak nggak lagi syuting, misalnya kakak nggak lagi ngambil konten gitu, kakak itu sebenarnya tipe orang yang suka makanan yang memang biasa-biasa aja, simpel-simpel aja, apa yang ada dimakan, atau kakak memang suka nyobain makanan-makanan baru? Suka nyobain makan baru, iya, cuma nggak terlalu yang gimana gitu, jadi ya biasa aja. Berarti misalnya di luar jalan konten, ya lagi konten gitu, terus jalan, apakah kakak sukanya makanan yang biasa kakak makan aja? Kalau aku suka makan nasi goreng, tempat nasi goreng aja gitu kan, biasanya kan cewek-cewek ada yang kayak gitu ya, kayak yang suka makan satu di tempat satu, itu aja gitu. Ada juga yang cewek yang kayak aku nyoba makanan apa lagi ya yang bapak cobain. Nah, kakak termasuk yang mana nih? Yang biasa aja atau yang suka nge-explore? Kalau sekarang karena kamera selalu dibawa ya, jadi mengeksplor lah. Jadi kita cobain dulu, nanti kalau sudah ini enak loh, nanti kita balik lagi sini bawa kamera. Sambil nyari-nyari berarti ya untuk ide-ide konten selanjutnya. Nih Kak, boleh dong? Apa enak nih? Naik ke atas gini kan? Ya. Kalau nggak banyak ya, cerita yang asiknya ya. Alhamdulillah. Nah Kak, sebenarnya kakak pernah nggak sih nyobain makanan, terus kakak nggak suka, tapi kakak harus nyobain demi konten? Pernah nggak kayak gitu? Misalnya kakak ada nggak suka makanan, terus tapi karena kayak aku mau nyobain deh buat konten nih, pernah nggak? Nggak pernah ya. Dan berarti kalau kakak walaupun dia itu makanan baru gitu ya, makanan baru belum pernah ada di Tarakan, dia baru masuk mablek, baru kita coba rasanya nggak enak, kita nggak kasih masuk. Enggak ya, berarti oke. Nah Kak, boleh dong di-share nih tips-tips ke pemirsa, gimana sih bikin konten makanan yang bikin orang tuh langsung kayak, ini aku pengen deh nyobain di mana ya gitu. Yang bisa bikin orang kayak aku juga pengen nyobainnya gitu. Tips bikin itunya kontennya. Sedikit aja deh tipsnya, kasih ke pemirsa. Apa ya? Pengambilan videonya harus makanannya harus bagus gitu di video awalnya aja lah, kalau nggak mau misalnya apa yang menggiurkan di situ itu yang difokuskan. Habis itu pemilihan kata-kata yang harus menarik penonton tuh harus, kalau di TikTok itu terlebihnya penonton tuh harus nonton kurang lebih berapa menit ya gitu. Itu tuh udah selanjutnya sudah FYP lah, udah enak lah ya pokoknya ya, kayak sudah tersebar di TikTok pasti udah otomatis langsung TikTok nyebarin iya betul, karena ya, sudah ditonton ya. Karena udah ditonton berapa menit begitu ya. Menarik nih. Oke, selain visual makanan yang penting, iya betul, berarti rasa juga ya kayak itu lebih ya. Jadi kalau itu pertama kali yang bikin kakak kayak oke, ACC nih di lidahnya Kak Sharon gitu kan. Oke, lanjut nih, kita bakal bikin video gitu ya kayak kalau udah nggak lewat udah lewat rasanya cocok nih, udah nggak, mohon maaf, berarti saya makan aja, cobain aja gitu ya kayak oke. Kak, ada nggak sih tantangan terbesar yang mungkin kakak rasain selama kakak jadi food viewer? Tantangan terbesar mungkin buat konten di luar kuliner kali. Itu tantangan terbesar, mikirnya lagi pusing gimana harus juga FYP nih video gitu kan. Selama ini kan kakak kontennya konten makanan, terus mungkin aja datang rezeki lain ya, endorse di luar makanan gitu kan. Kakak terimain apa gimana? Alhamdulillah ada, dan kita coba terima, dan alhamdulillah banyak juga yang FYP ya. Alhamdulillah juga ya FYP, berarti ya kayak berarti tergantung dari pembawaan kasir aja sih ya. Tapi kan orangnya lebih kenal kuliner kan, lebih terkenalnya, lebih nempelnya kuliner kayak gitu. Tapi kalau misalkan ada toko-toko lain juga, ya pengusaha-pengusaha lain yang mungkin tertarik nih sama cara kasiran
nge-review gitu ya. Monggo silakan, kalau cocok kenapa enggak, ya kan Kak? Nah, gimana Kakak jaga kreativitas Kakak tuh agar konten Kakak tuh nggak gitu-gitu aja, nggak monoton gitu. Ya sering banyak nonton video luar. Berarti Food vlogger luar harus baik, itu penting juga sih kurasa. sambil ngeliat video-video orang lain gitu ya Kak ya, bikin referensi Kakak untuk kedepannya berarti gitu. Oke, nah Kak, kan Kakak banyak nge-review makanan nih, macam-macam lah gitu. Gimana sih cara Kakak buat jaga tubuhnya tetap sehat, tetap langsing kayak gini kan pasti kayak juga nanya loh. Iya kan, ketemu sama Kakak gitu di jalanan gitu. Kakak kan suka makan tapi kok badannya bagus gitu, sehat gitu, jaga-jaga. Nggak usah deh, kalau badan itu kan relatif ya Kak ya. Tapi gimana Kakak untuk jaga kesehatan aja? Apakah mungkin juga Kakak imbangi sama olahraga mungkin atau gimana sih? Kalau aku jarang, tapi karena aku jarang, jadi aku ngerasain sendiri kalau misalnya tuh gampang capek apa segala macam. Jadi penting banget olahraga itu. Berarti ya harus juga ya Kak sama olahraga. Karena terus kalau misalnya berat badan ini memang keturunan ya, jadinya mama bapak itu kurus badannya, jadi memang keturunan, nggak ada konsumsi obat. Ya kan takutnya jadi pertanyaan kan, kadang sering jadi pertanyaan. Ya betul. Kakak sering apa makan kok badannya bagus-bagus aja gitu kan, sehat-sehat gitu, pasti kan jadi pertanyaan ya Kak. Nah Kak, apa sih yang buat Kakak paling percaya diri untuk tampil di depan kamera? Apa ya? Karena sudah terbiasa kali ya. Karena semua itu memang dari terbiasa dulu ya Kak ya. Dan kalau misalkan nge-review di luar, biasa Kakak makeup sendiri atau gimana? Makeup sendiri ya. Kemana-mana, tapi berarti kalau pas lagi nge-review makeup dulu. Pasti. Karena juga walaupun ada edit kecantikan di TikTok ya. Ada filter ya. Tapi karena nanti kalau kita ketemu orang yang kenal kita di luar, ketemu, loh kok nggak sama setidaknya nggak jauh beda lah sama aslinya. Menjaga itu ya kayak beda, nggak sama gitu ya kayak. Jadi kemana-mana tetap ini ya. Karena kan juga awalnya Kakak ini sebelum bikin konten makanan kan kontennya konten review produk-produk kecantikan, makeup atau mungkin gitu ya Kak ya. Kak, menurut Kakak apa sih yang membuat seorang wanita itu memiliki pesona kuat yang bisa tampil di media gitu Kak? Harus apa sih yang harus dimiliki seorang wanita? Pertama percaya diri itu pasti ya, penting banget, harus mulai pokoknya jangan apa-apa, nanti lah, pokoknya mulai dulu, coba, yakin, harus, pasti, karena semua nggak ada yang instan. Aku tuh nggak instan jadi kayak gini, diundang ke Tarakan TV pun ya Allah, kirain cuma mimpi ya, kirain kok bisa sampai sini, itu pun masih kurang percaya juga. Jadi pokoknya mulai dulu, yakin, percaya, terus coba, walaupun nggak FYP terus coba, pokoknya jangan menyerah. Gitu ya tipsnya dari Kakak ya, yang penting mau nyobain gitu kayak mau mencoba gitu kayak. Jangan sampai kayak cuman 1 kali 2 kali nyoba untuk konten terus terus berhenti gitu ya kayak. Coba lah pokoknya, apapun coba, konten apapun dicoba, walaupun bukan kuliner atau apa, pokoknya cobain aja, jangan nyerah, itu aja intinya. Oke, Kak, apa sih kebiasaan-kebiasaan yang mungkin jadi rutinitas Kakak yang Kakak lakuin sehari-hari? Kebiasaan apa ya? Kebiasaan sekarang sebagai vlogger. Bener. Paling kalau jalan ya sekarang nggak fokus kemana-mana, pokoknya fokus ini kok ada yang baru ya, ada kafe baru nih. Pokoknya di jalan tuh pokoknya langsung kayak aduh konten nih gitu ya. Di jalan tuh apa tuh ya, jualan apa nih, ini jualan apa, pokoknya mata tuh sekarang kalau sudah jadi food vlogger, mata tuh sekarang pokoknya tertuju sama kuliner aja, siapa tahu ada yang baru gitu. Pasti nyari-nyari terus ya kayak kuliner apa nih yang lagi yang baru di Tarakan, kuliner apa. Nah kan Kakak selama ini kan kontennya di Tarakan aja nih, pengen nggak sih keluar-keluar ke Kaltara gitu, mungkin ke Tanjung atau pengen ke Nunukan? Pengen banget, aku pengen sangat-sangat pengen. Mudah-mudahan ada yang nonton terus amin. Iya kan, sambil promosi ya kan.
Biasanya lagi ada yang nonton gitu kan, entah punya warung makan di mana gitu kan, bisa ngubungin kakak, ternyata kakak juga sedih gitu. Sedih, orang tak sedih yang diundang. Iya kan, siapa tahu dengan diundang Kak Shiren warung makannya bisa lebih boom gitu ya. Mudah-mudahan yang berminat hubungi nomor di bawah ini. Oke, nanti Dedit ya, taruh di bawah ya. Kak, terus menurut kakak nih, tren makanan apa sih yang viral, yang bakal viral di dalam waktu dekat-dekat ini? Apa ya? Kalau di Tarakan sendiri deh, nggak usah di luar. Di Tarakan ini apa sih Kak banyaknya? Di Tarakan banyaknya. Sekarang sushi sudah ya. Sushi lagi banyak-banyaknya? Enggak juga sih. Enggak. Apa ya? Kukusan itu lagi banyak-banyaknya apa? Oh, lebih kukus itu. Oh, yang makanan-makanan sehat itu ya Kak. Selain di TikTok, selain itu di TikTok lagi seliweran juga, ya kan Kak. Di mana-mana orang ngejual kukusan-kukusan itu juga. Berarti ada ini juga, ada yang mau ini Kakak juga. Minta ada sih. Ada, cuma kita karena sudah ngambil kukusan juga dalam pas kemarin waktu dekat. Oh, berarti gini, dalam waktu dekat itu misalkan Kakak udah ngambil konten yang sama, betul. Terus ada lagi tawaran konten yang mungkin kurang lebih makanannya sama atau kurang lebih aja gitu kan, berarti Kakak nggak terima dulu ya? Paling mungkin ya paling ngeliat lagi dia ada apa nih kelebihannya daripada yang di sini gitu. Itu nanti yang kita angkat. Supaya nggak terlalu sama. Itu jadi penilaian Kakak juga ya, jadi pertimbangan lah gitu. Kalau misalkan udah ngambil yang di sini, terus ada lagi yang mungkin Kak mau dong Kak di review sama Kak Shiren gitu kan. Tapi karena udah ada dia nggak ada yang ngelebihin apa nih yang lebih, misalnya kayak dia punya sambal, ini nggak ada sambal, nah sambalnya kita angkat. Oke, kayak gitu ya kayak berarti ya. Oke. Nah Kak, lebih susah mana mereview makanan yang lagi viral sama makanan yang nggak dikenal sama orang sama sekali? Lebih susah mana? Lebih sulit mana nge-review? Nggak ada sih itu sesuatu yang wah buat aku. Iya ya. Dua-duanya sesuatu yang bisa diangkat, yang buat aku semangat. Oh ini ada yang baru, ada viral. Ada yang mungkin ini pemirsa nggak tahu nih gitu ya. Terus sudah buat semangat nonton. Terus berarti kalau yang lagi viral pun berarti ya lagi viral nih lagi ini gitu ya, berarti semua nggak ada yang sulit ya? Nggak ada. Jos berarti Kak Shiren ya. Itu nggak sulit. Kalau yang sesuatu yang sudah dikenal orang, itu yang agak sulit. Ini kayak mana ya kata-katanya ya supaya ini bisa naik ya itu. Kan kalau lagi viral kan berarti dia udah naik nih di beberapa Instagram mungkin ya gitu kan. Terus Kak Shiren sebagai food vlogger juga gitu kan, reviewer TikTok juga. Ada tuntutan nih berarti kan buat kayak gimana nih supaya videonya FYP juga gitu dibanding yang lain gitu. Iya, jadi kita baca juga, kita biasanya ngelihat juga ini apa yang dia belum sampaikan di kontennya dia, kita sampaikan di konten kita gitu ya Kak ya. Dan nah, ini kan pemirsa mungkin nggak tahu ya kalau Kak Shiren ini ternyata ngedit sendiri. Ngedit sendiri. Makan ngerasain sendiri, setelah itu videonya dia edit sendiri. Gimana tuh Kak kesulitannya? Ya makanya itu kalau lagi rame-rame kayak gini belum bisa terima banyak berarti ya Kak ya? Terima banyak ya Allah, maaf. Berarti bukan maksud Kak Shiren menolak, tapi karena Kak Shiren juga bikin video itu ngedit sendiri, dubbing sendiri ya kan? Iya sebenarnya bisa aja sih sehari 2 hari selesai. Cuma kalau aku tuh pengen yang gimana ya, pengen nampilin yang terbaik nampilin yang terbaik, ngasih yang terbaik buat yang sudah endorse, yang sudah aku sudah datangin tempatnya, pengen aja mereka tuh rame, nggak sia-sia gitu. Nah, mau ngasih tahu ini loh di sini ada makanan enak, pengen aja gitu. Berarti bukan yang sekedar bikin video, edit biasa terus langsung udah terserah kayak gitu ya. Berarti Kakak ada kayak keinginan supaya buat penonton itu tahu kalau di sini tuh lagi bagus nih, lagi makanannya lagi itu kan yang viral gitu. Juga ke kita loh itu followers kita juga nambah kalau misalnya videonya juga bagus kan. Jadi udah berapa sih followersnya? Aduh banyak banget sedikit, ya, masih sedikit. Alhamdulillah. Tapi siapa sih yang nggak kenal Kak Shiren? Pasti tuh semuanya tahu kalau Kak Shiren suka banget nge-review makanan. Kak,
impian kakak terbesar nih kak sebagai reviewer makanan apa? Apa mungkin pengen Indonesia? Ya, itu dia. Pengen Itu ya kayak adanya. Nah, mudah-mudahan kita doain ya pemirsa di rumah ya, semoga Kak Shiren ini nggak cuman bisa nge-review makanan di Kota Tarakan, kedepannya mungkin bisa ke Kaltara dulu deh ya kan, terus kedepannya bisa amin ya, mudah-mudahan Kaltara ya kan. Jadi mungkin pemirsa yang nonton video ini di YouTube gitu kan, nggak dari Tarakan, dari luar mungkin dari Tanjung, Nunukan, Malinau, mungkin mau undang Kak Shiren nih gitu kan, atau Kak nggak terima nggak sih kalau misalkan ada orang yang mau collab gitu, misalkan dia juga konten viewers makanan juga mau banget ya kan mungkin ada yang mungkin pengen ada yang ngubungin kakak tapi mungkin takut gitu kan. Enggak, jangan, mau banget aku juga masih belajar, kita sama-sama belajar pokoknya. Yang ditarakan aja belum sampean ya. Jadi kalau misalkan kalian juga sebagai konten ini ya kayak konten kreator makanan terus mau bikin collab nih sama Kak Shiren berarti terima banget loh, ini salah satu ini banget ya kak ya. Nah kak, kedepannya apa sih harapan kakak tentang makanan-makanan yang ada di Kota Tarakan? Kan banyak banget ya UMKM ya kan, terus para kafe-kafe apalagi ya kan, karena kan Tarakan itu kan terkenalnya seribu kafe ya kan kak. Harapannya apa nih kak kedepannya? Untuk pelaku usaha ya, ya lebih kreatif, benar, lebih buat makanan yang unik-unik, yang terutama enak ya, harus enak, kreatif, unik-unik, sudah jelas itu pasti rame. Pertahankan rasa, sudah nomor satu itu udah pasti rame, pasti datangin lagi deh usaha kalian. Iya ya kak ya, jangan sampai mungkin viralnya cuma di awal aja penuh gitu kan, sampai waiting list gitu ya. Karena tahu sendiri lah ya kalau di Tarakan ini kan lagi rame-ramenya tuh pasti waiting list, pasti penuh banget. Tapi kadang-kadang juga ada beberapa tempat yang kayak ramenya tuh cuma di awal aja. Itu gimana sih kak? Ya kan padahal kan kita maksudnya sayang gitu kan, apalagi kalau misalkan tempatnya bagus disesuaikan lah juga sama rasanya ya kayak kita konten kreator biasa datang sendiri, datang sendiri ke tempat kalian, habis itu bayar sendiri juga, terus misalnya kita viralin terus apa kalian rubah rasanya, aduh sayang banget. Jangan sampai nanti malah konten kreatornya nih yang kena gitu kan, kayak nggak sesuai padahal ya itu di luar kuasa ya kayak, karena kan itu tergantung dari chefnya lagi mungkin yang masak atau pemilik restonya sendiri. Kak, boleh dong sedikit dikasih pesan ke para wanita yang mungkin lagi nonton nih kak di YouTube official Tarakan TV, gimana supaya berani berkarya di media sosial selain dimulai dulu? Ya pokoknya percaya diri, jangan malu, karena kan kamera kita sendiri ya. Bukan kamera orang ya, kamera sendiri, pakai duit kalian sendiri. Jangan malu, terus pokoknya selama itu positif, lakukan sesuai dengan yang kalian mampu. Kak, ini kan nama programnya Pesona Wanita. Kalau menurut Kak Shiren sendiri, sebenarnya apa sih yang harus dipunyai seorang wanita untuk bisa menampilkan ini loh pesona diri saya? Apa ya? Punya apa sih namanya, punya manners, sendiri, itu apa namanya, ciri khas sendiri. Nah itu yang dikeluarin itu, mau kalian suaraku ini kan nggak bagus ya, terus nggak pede soal itu, jadi ya udah keluarin aja, belum tentu semua orang nggak suka gitu, pasti ada yang suka, dan udah pokoknya jalanin, harus yakin kalian mampu, pasti. Jangan menyerah pokoknya ya. Oke. Nah kak, apa namanya, kakak kan tadi ngedit sendiri gitu kan, pasti kesulitannya pas dubbing itu berarti ngulang-ngulang juga gitu ya kak ya? Iya. Diulang-ulang. Iya, kalau salah apa dicatat dulu gitu kan, ngomong ini dicatat dulu gitu. Biasa sudah dicatat atau langsung aja gitu pas kakak
kadang ada yang langsung aja, biasa catat juga. Biasa dicatat juga ada tambahan kata-kata. Jadi biasa dicatat pun kalau misalnya kita ulangin anunya, kok nggak sesuai ya, kok nggak enak ya, kok bahasanya kayak gini ya, dihapus, ulangin, cari kata-kata baru. Berarti memang prepare itu ya Kak, untuk satu video yang bakal ditampilkan di media sosial tuh mungkin ya kalian nonton sedikit, padahal latar belakangnya panjang banget. Biasa juga ada yang sengaja kayak salah-salah kata, sudah buat lucu-lucu ya. Nah itu juga bisa. Iya, oke. Jadi buat kalian yang nggak bisa ngomong, ya udah, siapa tahu kata-kata kalian tuh lucu, yang keluar tuh lucu, jadi orang mau nonton. Nah itu sudah karakteristik kalian. Berarti memang yang harus ditonjolkan sebenarnya nih masing-masing orang harus punya karakteristik ya kayak. Iya betul. Harus punya ini sendiri, cirinya sendiri lah kayak gitu. Jadi kalau orang sudah dengar suara kita, oh ini pasti Mbak Sarah nih. Nah iya benar, nggak perlu lihat videonya, ya kan? Nggak perlu lihat videonya, tapi kalau udah dengar suaranya aja, suaranya Kasiren nih, mana lagi nih yang di-review. Gitu ya. Luar biasa ya, kayak luar biasa sekali perjalanan Kasiren mulai dari awal sampai sekarang kayak gitu. Dan mulai dari awal tuh nggak langsung makanan ya kan Kak? Nggak langsung make up dan makanan pun ada yang FYP, ada yang enggak waktu itu. Karena kan masih belajar ya, baca ini gimana, orang Tarakannya sukanya kayak mana, orang Tarakannya sukanya kayak mana, sukanya tuh yang bahasanya gimana, jadi masih dipelajari pokoknya. Jadi makanan di tampilan di awal atau kata-kata di awal dulu baru makanan gitu. Itu jadi ini Kakak ya, jadi apa namanya, pertimbangan juga gimana supaya nextnya videonya bakal jadi bagus dan ditonton banyak orang kayak gitu ya. Nggak langsung FYP, nggak semuanya FYP juga. Semua itu pasti ada perjalanannya ya kan. Betul. Oke, luar biasa sekali perjalanan kita hari ini. Kita lihat Kakak itu yang awalnya cuman sekedar coba-coba review makanan hingga sekarang bahkan jadi ini ya Kak ya, jadi ini sehari-hari ya. Jadi kegiatan Kakak sehari-hari dan bisa juga jadi peluang nih, jadi rezeki buat Kakak gitu. Kak, terakhir mungkin ada yang Kakak mau sampaikan ke kameramen ya, sekaligus suami sekaligus manajer nih ya kan, pasti ngatur-ngatur jadwal Kasiren yang muda ya kan, hari ini kemana, besok apa gitu kan. Ada yang mau disampaikan ke sang suami mungkin gitu, karena kan ini bakalan bisa ditonton kapan-kapan aja kan, masih bisa ditonton ya. Siapa tahu nanti ditonton lagi pas Kakak nge-reviewnya di luar kota gitu kan, di luar Tarakan gitu kan, pasti kan ada tahapan-tahapannya tuh kan. Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan Kakak untuk menutup jumpa kita. Ke kameramen, iya, ke suami yang juga kameramen ya kan. Pokoknya panjang umur, sehat terus, nemenin terus. Tahan terus telinganya untuk dicerewetin. Waduh, berarti gak Kasiren cerewet ya? Dan juga Mungkin juga itu lebih ini ya, lebih solid lah ya buat bikin video gitu. Segitu aja. Ininya segitu aja pesannya. Segitu aja. Pak suami. Sudah banyak sih pesan-pesannya, tiap hari saya pesanin guys. Ya, tiap hari saya pesenin, omelin tiap hari, jadi ya itu aja. Oke. Nah, Kasiren ini kan membuktikan ya bahwa passion yang dijalanin itu kalau kita sungguh-sungguh, kalau kita kayak mau nyoba dulu gitu kan, itu bisa ngubah juga kan hidup kita ya kan Kak. Nah, semoga cerita hari ini tuh bisa menginspirasi perempuan-perempuan yang ada di Indonesia, khususnya di Kaltara dan di Tarakan ya Kak ya. Dan semoga semakin berani buat berkarya, menemukan pesona dirinya masing-masing. Terima kasih banyak Kasiren, waktunya udah menyempatkan diri buat main di Tarakan TV, tentunya di program Pesona Wanita. Dan terima kasih juga untuk seluruh pemirsa setiap Pesona Wanita. Jangan lupa subscribe, share, komen YouTube official Tarakan TV. Jangan lupa juga follow, mungkin yang belum follow Kasiren di TikTok, di Instagram, di Facebook gitu ya. Karena kan masing-masing orang ini ada ininya kayak ada retret usianya nih gitu. Jangan lupa untuk
follow juga. Nah, saya Isra Fazira beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Syure.